Coba wis tak nggih aja di video nanti. Bu, aku karep pulang loh, Bu. Aku duwe anak dua aku ning kerja loh, Bu. Bapak operasi. Ora peduli bapaknya sampean operasi tapi caramu coba yo, Bu. Bu, tolong balekno apa eneng ya, Bu. Iya, piro iku mau. Tolong balekno apa sampean. Alhamdulillah suwun ya, Cek. Alhamdulillah gak ngitung ya. Aku gak ngitung ora tak. Video ke tanganku delok entek, Bu. Temenan pada kerja Bu. Untung sampai aku ngundang. Nakanane ora sampai sumpah sekali aku ya, Bu. Sampai nek ngomong apa ngomong lagi bapakku ngomong apa janji. Kalau balik nopo eneng, Bu. Kalau balik nopo eneng iki cukup piro? Iki cukup iki to. Iki tak cukup 1.200 ngono, tapi iki duitku mau mbok cukup piro ning jero dompet. 650. Bu, aku jujur ya, Bu, 650. Aku nggak pernah ngitung duitku nek piro, tapi aku eling 650. Yo eling yo. Iki duitku saka amplop mau. Sampai janji ya. Nek sampai merah janji, teman apa ini? Nek aku sampai janji di sini. Iya iki. Iku maskernya kon buka duit iki, buka masker. Aku nek kene 8 sasi. Oke, jadi di sini sangat sedikit menanggapi sebuah video yang sedang viral di sosial media, yang dimana ada seorang TKW yang tertangkap basah sedang mengambil uang milik temannya sendiri yang akan kirim uang ke Indonesia, guys. Jadi singkat cerita, si Mbak M, kita pakai inisial saja ya. Jadi si Mbak M ini adalah korban yang dimana beliau itu ingin kirim uang atau ingin nabung ke Indonesia gitu ya, ingin kirim uang ke Indonesia dengan jumlah yang cukup fantastis ya, karena si Mbaknya tadi bilang bahwasanya dia menyimpan atau mengumpulkan uang itu selama 8 bulan, guys. Jadi selama 8 bulan gaji baru si beliau ini akan dikirimkan ke Indonesia. Jadi jumlahnya pasti cukup lumayan besar begitu kan. Nah, sebelum si mbaknya ini kirim uang, sebetulnya si mbaknya itu pas sedang di taman itu menghitung uangnya begitu, guys ya, mengeluarkan uangnya untuk dihitung gitu. Nah, si mbak yang pelaku ini melihat mungkin ya, setelah melihat uang itu dia ada perasaan ingin memiliki begitu. Nah, sebelum kirim uang, si Mbak M ini pergi berbelanja di sebuah toko baju. Nah, kemudian diikutilah sama si pelaku dari belakang begitu. Nah, saat sedang memilih baju, si pelaku ini nempel-nempel gitu ya, nempel-nempel ke si korban ini dan langsung membuka tasnya gitu ya, dan berhasil mengambil uang tersebut. Nah, setelah mengambil uang tersebut, si mbaknya ini langsung pergi keluar. Namun, naasnya di situ itu ada orang yang melihatnya. Nah, langsunglah si Cece yang melihatnya itu langsung memberitahu si korban bahwasanya, "Mbak, uang kamu itu diambil loh sama mbak itu," dan mbaknya keluar gitu. Nah, langsunglah ditangkap gitu ya, langsung dipanggil si mbaknya dan di situ barulah diinterogasi, ditanya. Awalnya tidak mengaku, guys, awalnya tidak mengaku. Namun setelah diinterogasi dan si mbaknya tadi bilang bahwa saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa kamu mengambil uang tersebut, dikeluarin nggak? Kalau nggak dikeluarin saya laporkan polisi begitu, guys. Diancam seperti itu, barulah si mbaknya mau mengeluarkan uang tersebut, guys. Dan di sini yang bikin saya gedek sekali itu pelakunya itu seperti tidak merasa bersalah sama sekali. Justru si korbannya ini yang sangat baik sekali, guys. Dia tidak mencaci, dia tidak memaki, dia tidak marah, justru malah menangis begitu. Bahkan si mbaknya ini ya, si korbannya justru mengatakan bahwasanya kalau mbak ini butuh uang itu bilang saja gitu, pinjam. Jangan mengambil uang milik orang lain, dan uang ini termasuk uang haram loh mbak kalau kamu kasih ke keluargamu begitu, guys. Dan perasaan ya, kalau saya melihat dari raut wajah si pelaku kayaknya memang sudah terbiasa begitu, guys. Karena di sini dia tidak merasa panik, tidak merasa ketakutan, dan tidak merasa bersalah ya. Jadi seperti biasa-biasa saja, guys. Jadi
Ya mungkin ada banyak sekali teman-teman kita yang mengatakan bahwasanya si Mbaknya ini sepertinya itu sudah terbiasa atau sudah sering melakukan tindakan pencurian seperti ini. Nah, ada juga beberapa teman yang menyarankan kenapa tidak lapor polisi saja begitu kan, agar dikasih efek jera. Karena biasanya kalau kebiasaan seperti ini nggak bisa sembuh guys kalau memang tidak dikasih efek jera. Kalau cuma dikembalikan terus minta maaf selesai, ya dia bisa melakukan hal itu kembali begitu guys. Nah, ini perhatian bagi teman-teman yang sekiranya ingin kirim uang ya. Kalau bisa itu jangan mampir-mampir dulu gitu ya. Langsung kirim uang dulu baru nanti setelahnya mau belanja, mau jalan-jalan, silahkan gak apa-apa ya. Untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini ya, satu lagi, kalau misalkan teman-teman ingin menghitung uang, kalau bisa itu dari rumah sudah dihitung ya, jangan sampai di tempat umum, apalagi di taman ya, itu akan mengundang orang-orang yang ingin berbuat jahat, apalagi kalau dalam jumlah yang besar begitu. Jadi orang yang melihatnya itu bisa saja kalau memang dasarnya orang jahat, bisa saja langsung tergiur gitu, ingin memiliki uang tersebut. Nah, alhamdulillah sih uang si mbaknya tadi bisa ketemu dan alhamdulillah lagi ada orang yang melihatnya begitu guys ya. Mungkin masih risknya si mbaknya ya, kita bayangin saja kalau misalkan uang itu tidak ketemu atau tidak ada orang yang melihatnya. Bayangkan ya, 8 bulan gaji itu cukup lumayan besar ya guys. Dan mbaknya ini sengaja dikumpulin agar bisa kirim ke Indonesia atau mungkin agar bisa ditabung gitu, malah giliran mau ditabung malah dicopet gitu ya. Nah, dengan kejadian ini semoga saja kita bisa jadikan pelajaran ya untuk lebih berhati-hati kalau di tempat umum. Usahakan kalian jangan membawa uang terlalu banyak ya, apalagi di toko, di pasar itu rawan sekali pencopetan guys ya. Kita doakan juga buat pelaku semoga saja insaf dan tidak melakukan kejahatan seperti ini lagi. Karena yang namanya pencopet gitu ya, itu kadang kebiasaan guys, kadang bahkan kebiasaan dari rumah. Kalau misalkan dia bisa melakukan hal seperti itu di luar, bisa jadi dia juga bisa melakukan di rumah majikan begitu guys. Dan mungkin sekian dulu ya video dari saya, semoga saja bermanfaat, bisa kita jadikan pelajaran untuk lebih berhati-hati lagi bagi teman-teman ini ya, yang kalau misalkan mau kirim uang segeralah kirim uang, jangan mampir-mampir dulu ya. Jadi mungkin sekian dulu, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.